Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, bukan karena kita ibadahnya tinggi dan paling mulia, paling benar, paling suci di hadapan Allah yang menentukan ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah. Innamal a'malu niat. Mencari ridha Allah. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun. Cari akhirat seolah-olah mati besok. Enggak jatuh harta dari langit, pangkat, kedudukan, jabatan apapun, kecuali meminta ridho dari. Itulah tujuan beliau hadir bersama-sama dengan kita. Oh jangan Ustaz, ini kan partainya beda. Betul, ada warna hitam, merah, kuning, biru, hijau, macam-macam warna partai. Artinya yang datang di rumah Allah berarti dia adalah mukmin, orang beriman. Satu tujuan mereka untuk supaya meraih ridha Allah dengan jamaah memilih mereka. Jadi beliau ini kan bukan jolim. Yang jolim itu, yang munafiah itu, yang pura-pura itu adalah tidak mau kami meminta suara ulama, tidak butuh kami suara orang Islam, tapi merayap ke pesantren-pesantren itu munafiah. Nggak butuh katanya suara orang Islam. Bagaimana mungkin? Mayoritas bangsa ini penduduknya adalah Allahu Akbar. Nggak bisa didoakan berarti yang begitu. Berarti tidak berharap pertolongan Allah. Nggak usah didoakan. Bagaimanapun cara kita, apalagi kalau di antara pendakwah dan jamaah telah tumbuh hasad, iri dan dengki. Ini yang menghambat perkembangan Islam yang terjadi saat ini. Makanya tadi kan ketua masjid kasih pengantar, berikan sambutan sekaligus motivasi. Apa yang beliau bilang tadi? Ini tahun baru bertepatan pula dengan tanggal malam 2 Rajab 1445 Hijriah. Berarti kita sedang menapaki sebuah langkah demi langkah. Ada 4 bulan yang diharamkan Allah dalam setahun. 12 bulan, 365 hari, 1 tahun. Bulan yang pertama, alhamdulillahillazi muharrama awar rosinin wajallaha syahran mubarakan likaumil mukminin. Bulan Muharram diharamkan oleh Allah. Kenapa diharamkan? Karena ada perayaan pelaksanaan tasyrik musyrik. Sudah kita lewati kemarin kan, tahun bukan punya kita kawan. Saya kan dari sana dulu, sekarang di sini. Sudah lupa saya. Allah haramkan Muharram. Karena di Muharram inilah umat Islam diberkahi. Likaumil mukminin, orang-orang beriman. Jadi kita sudah tahu, oh tahun baru anak-anak muda nggak usah ngebut di jalan, nggak usah balap-balapan liar, karena itu bukan tahun baru kita. Tapi mensyukurinya di alam demokrasi di antara problematika demos dan krator. Kita hidup dalam negara yang berdaulat, kita hidup dalam negara yang pluralistik, negara yang majemuk, berbeda-beda suku, kaum, adat istiadat, budaya dan bahasa daerah yang berbeda-beda, bahkan berbeda dengan agama. Kita menghormati agama lain, kita hormati. Lakum dinukum waliyadin, kita hormati. Tapi untuk kita mengakui haram. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi selama ini orang mengatakan Ustadz Yahya Waloni itu keras,
Ustadz Yahya Wallauli itu radikal. Woi, yang mengatakan saya radikal, saya keras, karena antum punya kemampuan intelektual tak bisa mengimbangi pikiran saya. Coba saya tanya ibu bapak, kalau ibu bapak seperti saya bukan beragama Islam, anggaplah ibu bapak beragama Katolik, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, boleh nggak ibu bapak masuk Islam? Semua itu adalah izin Allah. Ibu bapak perhatikan, umat Islam di dunia ini ada berapa jumlahnya? Di dunia, bukan di Indonesia, di dunia. Umat Islam di dunia ini baru mencapai 2 miliar penduduk di dunia ini. 8 miliar lebih. Umat Islam baru 2 miliar lebih. Di Indonesia kita banyak, tapi Eropa dan Amerika mereka masih lebih banyak. Ini tugas kita meyakinkan mereka kepada Islam. Bahkan orang yang tadinya Islam keluar dari Islam, murtad. Ibu bapak pikir gampang masuk Islam? Antum pikir gampang karena sekarang ini antum beragama Islam. Saya akan tanya, andaikan anda beragama Kristen, bisa nggak masuk Islam? Orang yang masuk Islam memiliki keikhlasan yang tinggi, kepintaran di atas rata-rata. Makanya orang yang murtad dari Islam dengan orang yang kafir masuk Islam, perbedaannya antara langit dan bumi. Orang dari kafir masuk Islam meninggalkan kemewahan dunia dan kemudian mendapatkan akhirat. Orang yang jual agama, orang yang keluar dari Islam, murtad dari Islam, persoalan mereka cuma satu, karena tidak tahan, tidak sabar dengan kesusahan. Otaknya kosong, perutnya kosong. Bagaimana caranya? Murtad. Nah, itu ibu bapak mau bilang gampang masuk agama Islam? Enggak gampang ibu bapak. Yang ada di pikiran ibu bapak sekarang, alhamdulillah, saya bukan matematikawan, saya bukan fisikawan, saya bukan seorang penemu, saya bukan seorang businessman, saya bukan rohaniawan, saya bukan orang yang hebat. Bahkan saya tinggal di kampung buta huruf, tapi alhamdulillah Rabbil alamin, saya beragama itu. Tidak ada nikmat yang paling berharga di dunia ini kecuali syukur kepada Allah. Orang Islam yang hebat bukan karena dia punya pangkat, bukan karena dia punya jabatan, bukan dia punya titel, bukan dia punya segala macam harta kekayaan di dunia ini. Karena semua argumentasi manusia yang benar itu adalah isi daripada Al-Quran. Kebenaran Islam itu kebenaran, kebenaran itu Islam. Semua sikap, tutur kata, janji di hadapan Allah yang betul dan benar, itu namanya jadi hati-hati dengan agama ini ibu bapak. Saya dapat Islam ini, wallahi, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu. Saya mendapatkan Islam ini bukan orang Islam yang mengajarkan kepada saya. Man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa, kata Allah, yang kami berikan petunjuk, maka tak ada seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberikan jalan keluar, jalan kehidupan. Ditutup pintunya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gisyawatun wallahu azabun azim. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Melekatkan problematika hidup,
mengedepankan aspek kehidupan duniawi, aspek kehidupan akhirat. Orang awam, orang Minangkabau pintar membawa diri. Ketika berurusan dengan dunia, dia bawa dunia, tempatkan dunia pada posisi sebagai duniawi. Ketika berhadapan dengan akhirat, dia bungkus dirinya dengan kitabullah Al-Quran. Itulah filosofis yang dibangun oleh Nini Mama Adat Basandi Sara Basandi Kitabullah. Menjiwai setiap karakter dalam kondisi kehidupan negara, bahkan dalam sebuah perjalanan hidup.